Bagaimana mengamalkan hadis dhaif yang dhaif? Katanya mereka mengamalkan hadis dhaif juga tidak apa-apa asal tidak berhubungan dengan akidah. Taib. Pertama, dari mana asalnya pembedaan beramal dengan hadis dhaif dengan digunakan dalam bab akidah? Maka pembedaan ini tidak ada dalilnya. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum beramal dengan hadis dhaif? Beramal dengan hadis dhaif, ayyuhal ikhwan, sebagian ulama mengatakan bolehnya, sebagian lagi mengatakan tidak. Tetapi Imam Nawawi menyebutkan bahwa untuk beramal dengan hadis dhaif disyaratkan beberapa hal. Yang pertama, tidak meyakini hal tersebut dari Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam hadis dhaif tersebut. Yang kedua, dia memiliki al-asal ats-tsabit min Rasulillah SAW. Dia memiliki penjelasan yang sah, hadisnya sah dari Rasulullah SAW mengenai hal tersebut. Dan yang ketiga, an yakun fi fadhail a'mal. Dia itu hanya boleh disebutkan pada penjelasan atau penyebutan keutamaan amal saja. Taib, kita lihat yang pertama, tidak boleh meyakini itu dari Rasulullah SAW, maka ini berat. Jadi menjazmkan ini dari Rasulullah SAW, maka itu berat. Yang kedua, harus berdiri di atas satu amalan yang ada hadis sahihnya. Kalau misalkan dia tidak ada hadis sahih yang menjelaskan suatu amalan, kemudian dia berpegang teguh dengan hadis tersebut, jadi ini ada amalan khusus yang dijelaskan dalam hadis sahih, maka tidak boleh mengamalkannya. Tidak boleh mengamalkannya. Harus ada sahih. Misalkan keutamaan sedekah. Sedekah itu dalam hadis sahih disebutkan dalam hadis sahih, ada keutamaan bersedekah. Kemudian ada hadis-hadis lemah yang menyebutkan tentang keutamaan sedekah, disebutkan dibangun atas hadis yang sahih tersebut, maka yang mengatakan yang membolehkan hal tersebut mengatakan ini boleh, yaitu boleh. Taib. Allah alam bisawab. Ya. Adapun orang yang berdalil dengan hadis yang lemah, apalagi palsu, ya maka kita katakan ini sangat jauh. Ini sangat jauh. Dan perlu kita katakan ayyuhal ikhwan, nukilan-nukilan dari para ulama yang membolehkan beramal dengan hadis yang dhaif, itu karena mereka hanya membagi hadis menjadi sahih dan dhaif saja. Tidak membagi hadis dengan hadis yang hasan. Baru muncul istilah hadis yang hasan setelah dikeluarkan istilah ini oleh Imam At-Tirmidzi, dan banyak digunakan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Sedangkan Imam Tirmidzi meninggalnya kapan? Ya, setelah Imam Ahmad, ya, jauh. Oleh karena itu ya ikhwan, nukilan-nukilan dari para ulama yang hidup di bawah tahun 200 atau di bawah tahun 250, nukilan-nukilan tersebut karena mereka belum mengenal istilah hasan di dalam istilah hadis, dan baru diperkenalkan oleh Imam At-Tirmidzi yang beliau dilahirkan tahun 179 Hijriah, ketika wafatnya Imam Malik, ya. Taib. Nah, jadi mereka boleh beramal dengan hadis dhaif, maka kita harus lihat dulu dhaifnya ini, apakah dhaif yang parah, apakah dhaif yang tidak parah. Karena dhaif itu ada yang parah dan ada yang tidak parah. Kemudian dalam istilah hasan ada namanya hasan li ghairihi. Dhaif ketemu dhaif dan ketemu dhaif, ya, maka dia bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi. Sehingga kalau seperti ini kedudukannya hasan li ghairihi, menjadi hadis yang dhaif, kumpulan hadis dhaif yang saling mengangkat sehingga menjadi hasan li ghairihi,
maka ini menjadi hujjah indal muhadditsin. Dari kalangan para hadis, maka ini menjadi hujjah. Oleh karena itu penting kita berhati-hati ya ikhwan, ya, dengan tidak mengamalkan hadis yang lemah. Kemudian untuk apa para ulama hadis mempelajari ilmu hadis? Untuk apa para ulama hadis mentakhrij hadis, meneliti hadis, mengatakan hadis ini sahih, hasan, dhaif? Untuk apa? Kalau bukan untuk dihindari hadis-hadis yang lemah. Allah a'lam bissawab. Kita istirahat dulu. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.